Nama saya Ani Suhartini, alamatnya di Blok Tanggulun, Kampung Cianten, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Saya adalah sebagai pemilik daripada Rumah Benda Budaya Bumi Nyai Tanggulun. Untuk berdirinya Rumah Benda Budaya Bumi Nyai Tanggulun itu dari tahun 2019. 2019 itu sudah mulai membuat sebuah plat gitu kan, untuk direncanakan meminta izin kepada orang tua agar saya diizinkan untuk membangun sebuah rumah, tetapi bukan untuk rumah benda budaya, tetapi untuk memindahkan benda budaya yang ada di rumah saya. Tetapi pada akhirnya menjadilah Rumah Benda Budaya Bumi Nyai Tanggulun. Untuk mengumpulkan benda-benda Bumi Nyai Tanggulun ini, jadi kita itu tidak mentarget dari tahun berapa, kita tidak tahu gitu kan. Jadi dari tahun 96 kita sudah mulai mengumpulkan satu demi satu, tapi tidak mengumpulkan, kita mendapatkan. Kita tidak ada sama sekali mengumpulkan, tapi jadi terkumpul. Kan beda kalau mengumpulkan sengaja. Kalau ini mah terkumpul, jadi datang sendiri, maksudnya ada titipan gitu kan, ada titipan, ada misalkan ada juga diberikan oleh keluarga gitu kan. Ada juga hasil daripada ini ada ini misalkan ada juga hasil daripada hibah gitu kan, antara masyarakat dengan saya pribadi gitu. Naskah-naskah yang ada di Rumah Benda Budaya Bumi Nyai Tanggulun itu biasanya dijadikan sebagai salah satu kunjungan para ulama, para kiai, para pemangku adat, pemangku budaya. Jadi semua itu melihat ada apa sih gitu kan di Rumah Benda Budaya itu gitu kan. Yang mereka lebih tertarik itu ya ke naskah ini gitu kan. Maka naskah ini setiap ada yang datang itu selalu kita berdiskusi, tapi biasanya ada hal-hal, ada waktu-waktu tertentu, biasanya datangnya bulan Maulud atau bulan Muharram, nanti dibuka juga gitu. Jadi ada hubungan dengan bulan-bulan yang sifatnya hubungan dengan keagamaan. Untuk perawatan naskah yang sudah terkumpul, kami sebenarnya belum punya ilmu untuk bagaimana caranya untuk merawat daripada naskah tersebut atau manuskrip tersebut. Tetapi ada bisikan dari orang tua, katanya ini pakai bawang putih gitu kan, pakai merica atau benda-benda dapur itu disimpan di situ gitu kan, atau dengan menggunakan misalkan setiap pagi biasanya dijemur kalau misalkan ada waktu biar tidak lembab atau bisa, tapi itu pun kadang-kadang jarang dilakukan ya, seingatnya kami gitu kan. Tapi minimal selama 3 bulan sekali itu pasti dilakukan gitu kan, dengan membuat koas di koas juga adalah, tapi kita tidak berani untuk membuka karena kan rapat ya, jadi susah gitu. Ini harus siapa, harus ada ahli, takut rusak lah gitu intinya. Untuk harapan saya sebagai pegiat budaya, pemerhati budaya, terus penjaga budaya gitu kan. Jadi saya tuh berharap gitu kepada pemerintah, dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah gitu kan. Semua itu mari kita sama-sama gitu untuk mendukung untuk agar naskah ini bisa terawat. Terus isinya itu bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Mungkin ada ilmu-ilmu leluhur yang mungkin kita tidak tahu atau hilang, itu bisa diangkat kembali. Kalau bisa misalkan dijadikan ada seminarnya gitu kan. Nanti agar publikasinya itu secara akademisi tertata dengan baik lah, jadi tidak asal saja, tetapi biar ada orang yang bisa mengapresiasi, kita berdiskusi gitu kan, seperti itu.
dianapen kijarang sarek nama ibu bapak abdi teh anyar patepang nyanggakeun abdi teh silaturahmi nyanggakeun silaturahmi. Nama saya Hidayatus Sibian, tapi untuk keseharian masyarakat biasa menyebut saya Aang. Karena memang status saya sebagai salah satu tokoh masyarakat di sini, mereka sering menyebut saya sebagai Ustadz Aang. Saya sebetulnya asli Betawi. Kebetulan takdir menikahkan, saya dapat jodoh orang sini yang kebetulan salah satu anak penerus warisan leluhur Garut, yaitu seni Cigawiran. Cigawiran. Alamat ini di Kampung Serang, ya. Kampung Serang namanya, bagian dari Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Mengenai naskah tadi ya, mengenai naskah yang ada hubungannya dengan seni leluhur, seni Cigawiran itu kebetulan namanya sesuai dengan kampung yang kami tempati. Karena memang lahirnya seni Cigawiran ini di daerah Cigawir. Di Cigawir, Kecamatan Selaawi ini. Tokoh yang menciptakannya itu adalah seorang ulama besar. Beliau bernama Raden Ahmad Jalari. Menurut riwayat itu sekitar tahun 1828. Waktu itu beliau setelah menimba ilmu di suatu tempat yang ada di daerah Madiun, Jawa Timur, kepulangan beliau lalu berkiprah di masyarakat sebagai tokoh ulama penyebar agama. Uniknya beliau itu memiliki keahlian dalam bidang seni wawacan atau seni karawitan, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Cigawiran itulah. Kalau misalnya di Cianjur dan di Cianjuran, kalau di Tasik ada Ciawian atau Pager Agengan, kalau di daerah Garut itu seni karuhun, leluhur, warisan leluhur Sunda itu namanya Cigawiran. Saya Raden Lulu Fadilah Solihah, putri dari Kyai Haji Raden Yatimiyati almarhum. Saya akan mempersembahkan salah satu rumpaka atau syair Cigawiran lewat salah satu pupuh yang 17 yang bernama Sinom. Di dalamnya merupakan nasihat-nasihat dari leluhur kami agar hidup ini menjadi bernilai dan bermanfaat. Ari lampah nu sampurna nu nyalametkeun ka diri nyaeta sobar tawakal handap asor teu maki tara jalir ti janji nyaah kasa sama hirup. Isinya
Di antaranya adalah nasihat-nasihat yang memang diambil dari keterangan-keterangan kitab-kitab salafus sholih. Ini mungkin perbedaannya. Perbedaan yang mendasar di antaranya Cigawiran itu khusus di antaranya di bidang nasihat-nasihat umum untuk umat. Nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat agama, walaupun dalam prakteknya di masyarakat itu sering juga digunakan untuk acara-acara seperti pernikahan, terus khitanan juga, menyambut bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Itu pun bisa masuk ke situ, ke ranah situ. Pada dasarnya karena yang memang menyebarkan seorang tokoh ulama sesuai dengan kapasitas beliau, jadi seni Cigawir ini dipakai alat untuk memberikan dakwah Islamiyah kepada halayak, kepada jamaah muslimin. Untuk perawatannya, kalau secara fisik naskah, kebetulan memang ada beberapa naskah yang tertinggal lah, yang bisa kami pertahankan dan kami rawat. Nah, di antaranya tulisan-tulisan beliau yang sempat kami temukan. Itu pun setelah beliau tidak ada, karena sepanjang kami bersama dan beliau masih hidup waktu itu, kami nggak berani membuka membuka simpanan-simpanan beliau. Setelah beliau tidak ada, barulah ketemu ada, yaitu bukti yang kemarin ada di rumah itu. Tentunya saya sebagai wakil keluarga ya, berbicara tentang seni ditinggal atau seni warisan leluhur Cigawir ini amat berharap apabila suatu saat generasi mengetahui bahwa mereka punya leluhur yang begitu hebat dalam menciptakan seni yang biasa dipakai untuk menasehati umat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga berharap dengan adanya digitalisasi ini banyak para penyandang seni yang terangsang untuk mau mempelajari karena memang seni ini kalau bukan oleh bangsanya mau sama siapa gitu nantinya. Potret Garut dalam landscape sejarahnya menyangkut kebudayaan, saya bisa mengatakan bahwa menurut pengalaman saya dan kabar yang tersebar, Garut adalah gudangnya sejarah. Sejarah peradaban tentang menyebarnya agama lewat budaya itu memang terasa sekali ketika dalam pengalaman perjalanan dakwah saya lah, sepanjang selama ini ada di Garut, selalu saja dihubungkan dengan peninggalan-peninggalan sejarah dan peninggalan-peninggalan budaya. Penyebaran agama banyak para tokoh-tokoh penyebarnya yang memang melalui media-media budaya Sundawi, juga pelestarian naskah-naskah sejarah itu sendiri sering sekali digunakan sebagai media untuk melancarkan atau memudahkan proses dakwah itu sendiri. Hasanah naskah yang ada di Tatar Sunda, di Priangan, sebetulnya sangat kaya. Jadi naskah-naskah itu ada yang tersimpan dengan baik dan terorganisir di lembaga-lembaga, baik itu pemerintah maupun lembaga adat. Tapi juga yang lebih banyak lagi yaitu naskah-naskah yang tersebar di masyarakat pribadi. Garut merupakan salah satu kantong penyebaran Islam di wilayah Pasundan. Dan banyak sekali pesantren-pesantren yang ada di Garut, bahkan termasuk yang paling banyak sebetulnya di Jawa Barat. Di Garut ini pesantrennya. Dan kalau kita lihat kemarin ada 2 koleksi dari Ibu Ani dan Pak Haji almarhum Iyat Dimyati, itu kita bisa menemukan dari 2 koleksi itu saja banyak sekali keunikan-keunikan yang bisa kita pelajari yang berbeda dengan naskah-naskah dari tempat lain. Misalnya koleksi Ibu Haja Ani kemarin itu kita temukan ada sebuah silsilah tarekat Syatariah yang sangat bercorak limbangan, yang turun mursyid ke ulama-ulama lokal yang berasal dari Limbangan begitu. Nah,
Itu salah satu yang unik menurut saya. Kemudian ada lagi dari koleksi Bapak Haji almarhum Iyet Dimyati yang mengembangkan seni Cigawiran. Itu banyak koleksi karya-karya beliau sendiri yang berupa rumpaka. Rumpaka itu lirik yang ditulis dalam bahasa Sunda dalam bentuk pupuh sinom, dan itu disenandungkan gitu ya, disenandungkan dalam rangka dakwah, jadi diselipkan di dalam dakwah. Tidak ada satupun yang menganggap manuskrip itu hanya seonggok sampah aja gitu. Enggak, tidak ada yang sejauh ini yang saya temukan. Tapi di balik rasa cinta, sayang terhadap manuskrip itu, kita juga harus belajar cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap dokumen-dokumen tersebut. Nah, ini saya kira yang belum atau kurang mendapatkan informasi yang layak ya kepada masyarakat tentang bagaimana kita mengkonservasi, merawat dengan cara yang baik. Mungkin itu perspektif ya, perspektif saya. Memang manuskrip itu mungkin menjadi sangat menarik karena dia mengandung teks ya. Dia mengandung ujaran atau kata-kata yang dituliskan, sehingga kita bisa lebih dekat mengenal dengan apa yang ada di pikiran para leluhur kita itu melalui sumber-sumber tekstual tadi yang tersimpan di manuskrip. Dreamsea memiliki tujuan untuk mempreservasi dan mengkonservasi dalam artian mengalihmediakan isi teks dari manuskrip, dari naskah dalam bentuk digital, sehingga naskah kemudian dapat terpreservasi secara digital dan kemudian kami simpan dalam website yang dapat diakses secara umum, secara bebas, secara dengan mudah gitu ya oleh publik. Ini sesuai dengan misi atau slogan. Ini sesuai dengan slogan Dreamsea, di mana Dreamsea ini mendigitalkan naskah untuk mempreservasi keragaman budaya atau digitizing manuscript, safeguarding cultural diversity.